향수의 죄가 누구지? 크스나, 응? 그리고 내가 싶으신 거 뭐 있어? 사랑을 해. 마치 그리운 이를 본 놈이 널 마음에 품었던 건 사실이지. 향한 것인지. 해야 하는데 피가 Kang Chol segera bergegas menyelamatkan sang raja, tetapi ia masih kesulitan menemukan di mana sebenarnya roh air jahat itu bersembunyi. Ternyata, roh tersebut berada di dalam air dan berusaha menyeret sang raja pergi bersamanya. Beruntung, pada saat yang kritis, Kang Chol berhasil menemukan keberadaan roh itu. Setelah berhasil menyelamatkan sang raja dan memastikan kondisinya baik-baik saja, kini giliran Kang Chol yang memberikan pelajaran kepada roh air tersebut. Namun, roh itu tetap tidak menyerah dan bahkan menggigit kaki Kang Chol. Ia lalu membacakan mantra yang dapat menghilangkan nyawa Kang Chol. Hal ini sesuai dengan penglihatan yang sebelumnya telah dilihat oleh Yuri. Karena itu, Yuri segera bergegas menyelamatkan Kang Chol. Sebelumnya, Kang Chol sempat memperingatkan sang raja, jika dirinya dalam keadaan bahaya, sang raja harus segera memanah roh air menggunakan panah yang telah disiapkan. Untungnya, meski tidak bisa melihat jelas di mana roh itu berada, sang raja berhasil memanah tepat sasaran. Kang Chol kemudian mengurung roh itu dengan pusaran air dan angin hingga akhirnya roh tersebut kalah. Tak lama setelah itu, Yuri dan para Kasim datang untuk memeriksa keadaan sang raja yang ternyata masih selamat. Namun, sang raja menyampaikan bahwa kondisi Kang Chol lebih memprihatinkan. Saat Yuri memeriksa tubuh Kang Chol, ia menemukan tanda-tanda bahwa Kang Chol terkena mantra berbahaya dari roh air tersebut. Yuri segera melakukan ritual untuk mengangkat dan mematahkan mantranya. Beruntung, usahanya tidak sia-sia, roh jahat berhasil dikurung dalam sebuah boneka, sehingga tidak dapat keluar lagi. Setelah diperiksa, mantra itu benar-benar hilang dari tubuh Yuri maupun Kang Chol, bintik-bintik di tubuh mereka pun lenyap. Awalnya, Yuri mengira Kang Chol tidak akan sadarkan diri, tetapi begitu Kang Chol terbangun, Yuri langsung memeluknya erat. Kang Chol terlihat sangat bahagia hingga enggan melepaskan pelukan itu. Sang raja pun akhirnya memberi isyarat kepada Yuri dan Kang Chol untuk kembali fokus melanjutkan rencana mereka. Setelah itu, sang raja, para Kasim, dan para pengawal bergegas kembali ke istana. Sementara itu, Bibi yang melihat kejadian tersebut semakin yakin bahwa Kang Chol benar-benar jatuh cinta pada Yuri. Dukun botak yang mengetahui bahwa mantranya berhasil dipatahkan oleh Yuri pun mulai yakin bahwa Yuri adalah keturunan dari seorang dukun yang dikenalnya sejak lama, yakni nenek Yuri. Ternyata, dukun itulah yang bertanggung jawab atas kematian nenek Yuri saat ritual, karena ia hadir bersama pengawalnya pada hari kematian sang nenek. Di istana, sang raja segera mengecek kondisi sang ratu dan bersyukur karena sang ratu dinyatakan sembuh. Calon bayi mereka pun dalam keadaan sehat. Raja memeluk sang ratu dengan sangat erat, menunjukkan cintanya yang begitu dalam, seperti yang pernah ia sampaikan pada Kang Chol sebelumnya. Sementara itu, Yuri dan Kang Chol memutuskan untuk membebaskan roh air tersebut agar bisa bertanya siapa yang sebenarnya menyuruhnya. Kang Chol mencoba menakut-nakuti roh itu. Tetapi sepertinya usahanya tidak terlalu berhasil. Setelah itu, Yuri bertanya kepada roh air siapa yang sebenarnya menyuruhnya melakukan semua itu. Menurut Yuri, orang-orang yang diserang oleh roh tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan, apalagi dengan kematian yang dialami roh itu di masa lalu. Yuri pun menawarkan bantuan. Jika roh air bersedia menceritakan semuanya, Yuri akan membantunya menyelesaikan keinginannya yang belum terpenuhi. Roh itu pun berkata bahwa ia setuju, tetapi meminta agar keinginannya dipenuhi terlebih dahulu. Yuri kemudian menghadap sang raja untuk menyampaikan permintaan dari roh air tersebut. Ternyata, dulunya roh itu adalah manusia yang hanyut dalam banjir. Ia ingin Yuri membawakan jasadnya ke anak perempuannya. Sang raja menyetujui permintaan itu dan memerintahkan Yuri untuk pergi bersama para pengawal kerajaan menggunakan kuda. Meski begitu, Kang Chol sempat tidak setuju karena Yuri baru saja sembuh dan ia merasa keberangkatan itu terlalu berisiko. Namun Yuri menenangkan Kang Chol dan mengatakan bahwa tidak apa-apa, karena dirinya baik-baik saja. Sementara itu, di tempat lain, salah satu menteri kerajaan menemui dukun buta dan meminta jimat perlindungan. Ia takut bernasib sama seperti teman-temannya yang kehilangan nyawa secara misterius setelah melewati usia 60 tahun. Menteri itu tahu bahwa Bibi tidak akan menyerang sembarangan, tetapi jika seseorang bersikap serakah, Bibi bisa saja menghilangkan nyawanya. Akhirnya,
dukun itu memberinya jimat yang kemudian diberikan kepada menteri perang. Awalnya sang menteri ragu, tapi akhirnya ia menerimanya juga. Siapa tahu memang bisa membawa keberuntungan. Kembali ke Yuri, Kang Chol, dan para pengawal kerajaan, mereka berhasil sampai di rumah anak perempuan dari roh air tersebut. Mereka menyampaikan bahwa ayahnya telah meninggal dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar kabar tersebut, sang anak sangat sedih, apalagi karena semua itu berhubungan dengan kesalahannya sendiri, di mana ayahnya meninggal karena menyelamatkannya. Kang Chol kemudian menagih janji dari roh air, namun roh itu memiliki satu permintaan terakhir. Ia ingin merasuki tubuh Yuri agar bisa menyampaikan pesannya secara langsung kepada anaknya. Kang Chol awalnya tidak setuju, karena tubuh manusia bisa menjadi sangat lemah setelah dirasuki oleh roh. Namun Yuri menyanggupi permintaan itu demi menyelesaikan masalah dengan tuntas. Akhirnya, roh air merasuki tubuh Yuri dan menyampaikan pesan kepada anaknya. Ia mengungkapkan bahwa saat itu ia hanyut dalam banjir karena sedang mencari anaknya yang menghilang. Ia bercerita bahwa dirinya khawatir anaknya dimarahi karena kembali kehilangan jaring ikan. Ia juga mengungkapkan rasa bahagia karena kini memiliki cucu yang cantik, dan menegaskan bahwa kejadian yang menimpanya bukanlah kesalahan anaknya sama sekali. Sebelum pergi, ia hanya meminta agar sang anak mau meletakkan buah kesemek di makamnya. Suasana haru menyelimuti semuanya, bahkan pengawal kerajaan pun ikut menitikkan air mata. Saat Kang Chol bertanya dengan polos tentang apa itu kesemek kering, air mata sang pengawal pun langsung berhenti. Akhirnya, roh air menepati janjinya dan mengungkap bahwa orang yang menyuruhnya adalah dukun buta. Ia tidak mengetahui namanya, tetapi ia ingat sebuah istilah, Aguji. Mendengar nama itu, Yuri langsung teringat bahwa istilah tersebut juga pernah disebut oleh roh berkaki 8 sebelumnya. Maka, Yuri pun mulai menyelidiki siapa sebenarnya Aguji, si dukun buta itu. Sementara itu, biksu kenalan Yuri bersama gurunya sedang berjalan-jalan di pasar. Seperti biasa, si kakek guru mengambil makanan tanpa meminta izin kepada penjual, persis seperti saat ia pernah mencuri permen labu milik Kang Chol dulu. Biksu pun segera meminta maaf dan membayar makanan tersebut. Pada saat yang bersamaan, sang biksu melihat roh berkaki satu berkeliaran. Ternyata, Menteri Chai juga sedang berada di sana, tengah mencari sebuah buku yang hingga kini belum juga ia temukan. Belum diketahui pasti buku apa yang sedang dicarinya. Namun, saat ia keluar dari toko, roh berkaki satu itu kembali berusaha mencelakainya. Untung saja, sang biksu berhasil menyelamatkan Menteri Chai dan mengusir roh tersebut. Setelah itu, sang biksu mengatakan bahwa roh berkaki satu tampaknya menyimpan kebencian mendalam terhadap Menteri Chai, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan menyesali perbuatan masa lalunya. Di sisi lain, setelah menyelesaikan tugas mereka, Yuri, Kang Chol, dan para pengawal kerajaan bersiap kembali ke istana. Salah satu pengawal mengajak Yuri untuk segera berangkat, namun Kang Chol melarangnya. Ia berkata bahwa sebaiknya pengawal saja yang pergi lebih dulu. Pengawal itu pun mengiyakan, meskipun Yuri sebenarnya bersikeras ingin ikut. Namun Kang Chol tetap menolak dan menyampaikan bahwa kondisi tubuh Yuri belum cukup pulih untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, pihak kerajaan sedang sibuk menyelidiki siapa sebenarnya dukun buta yang bertanggung jawab atas kekacauan yang terjadi. Dukun buta dan pengawalnya sudah terlebih dahulu membakar semua barang bukti yang bisa mengarah kepada mereka. Pengawal kerajaan kemudian diperintahkan untuk mencari dan mengumpulkan semua dukun buta yang ada. Total ada 3 orang yang ditangkap, termasuk pengawal dari dukun tersebut yang ditemukan bersembunyi di salah satu kamar. Karena tindakannya mencurigakan dan kedapatan bersembunyi, ia pun langsung dibawa untuk diinterogasi tanpa ampun. Saat diinterogasi oleh sang raja, dukun buta itu berpura-pura tidak mengenal raja dan mengaku baru pertama kali mendengar nama Aguji. Karena semua bukti telah dihancurkan, raja pun tidak memiliki cukup dasar untuk menyatakan dukun buta bersalah. Namun, sang raja yakin bahwa salah satu dari ketiga dukun itu adalah Aguji dan memerintahkan agar mereka semua disiksa hingga mengaku. Di tempat lain, Kang Chol dan Yuri sedang bersiap-siap untuk bergerak kembali. Kang Chol sempat makan dalam jumlah banyak untuk mengisi energi. Namun Yuri mengatakan bahwa tidak ada waktu lagi dan mereka harus segera berangkat. Meski begitu, Kang Chol tetap khawatir akan kondisi Yuri dan ingin agar ia beristirahat lebih dulu. Untuk menghentikan perjalanan sementara, Kang Chol menggunakan kekuatannya untuk mengubah cuaca dan membuat hujan turun dengan deras. Akhirnya, mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu sementara. Tanpa sadar, Yuri tertidur. Saat Yuri terbangun, ia melihat Kang Chol sedang menatapnya, seperti sedang memandangi seseorang yang sangat ia rindukan. Kang Chol pun berkata dengan ragu, bahwa ia tidak tahu apakah perasaannya ini miliknya sendiri atau perasaan yungap yang masih melekat dalam dirinya terhadap Yuri. Dan untuk pertama kalinya, Yuri tersenyum manis kepada Kang Chol. Keesokan harinya, para menteri tiba-tiba mendesak raja untuk membebaskan para dukun buta. Menurut mereka,
Mustahil orang-orang buta dapat menjadi dalang dari kekacauan yang menyakiti keluarga kerajaan. Raja pun menjelaskan kepada Yuri bahwa mereka memang tak bisa menahan para dukun itu lebih lama karena kurangnya bukti. Namun, Raja mengaku tak terlalu mempermasalahkannya, karena Yuri sudah begitu sering menyelamatkan keluarganya. Lalu, dengan nada hati-hati, Raja menanyakan tentang nenek Yuri, pertanyaan yang sebenarnya sudah dilarang oleh Kang Chol untuk diungkapkan. Pertanyaan itu membuat Yuri terdiam. Ia kembali teringat akan kejadian masa lalu ketika neneknya kehilangan nyawa dan dalam benaknya. Semua itu kembali mengarah pada sosok Kang Chol yang dianggap sebagai orang yang telah menghabisi neneknya. Melihat perubahan ekspresi Yuri, Raja segera menghentikan pembicaraan dan menyuruh Yuri pergi. Saat keluar dari ruangan, Yuri tanpa sengaja menjatuhkan barangnya dan dibantu oleh Kang Chol. Namun, karena emosinya yang belum reda, Yuri tidak berkata apa-apa. Saat Kang Chol mencoba bertanya, Yuri menjawab dengan ketus dan mengatakan bahwa mulai sekarang mereka hanya akan menjalankan tugas masing-masing dan di luar itu, ia tidak ingin Kang Chol ikut campur. Malam harinya, mertua Raja turut mendesak agar para dukun buta dibebaskan. Karena kurangnya bukti dan karena mertuanya adalah orang yang paling dipercayainya di dalam istana, Raja pun tak punya pilihan lain selain menuruti. Akhirnya, ketiga dukun buta dibebaskan. Wajah puas dukun buta jelas terlihat, seakan menyimpan kemenangan yang mengusik hati. Meskipun begitu, Raja belum sepenuhnya percaya. Ia diam-diam memerintahkan pengawal kerajaan untuk menyelidiki kediaman para dukun itu secara sembunyi-sembunyi. Sementara itu, Kang Chol masih merasa bingung. Ia tidak tahu kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga membuat Yuri begitu membencinya dan tak mau berbicara dengannya, bahkan menolak membantunya dalam keadaan genting. Di tempat lain, Yuri meminta maaf dalam hati kepada neneknya karena sudah sempat tersenyum dan bersikap akrab dengan Kang Chol, karena ia masih yakin bahwa Kang Chol adalah penyebab kematian neneknya. Namun, malam itu juga, sesosok arwah anak kecil datang menemui Yuri. Arwah itu mengaku mengenal nenek Yuri, bahkan usianya jauh lebih tua dari sang nenek. Ia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, bahwa nenek Yuri diserang oleh roh 8 kaki karena ikut campur dalam urusan kerajaan. Serangan itu adalah bentuk hukuman dari roh tersebut, bukan akibat tindakan Kang Chol. Yuri yang terkejut dengan kebenaran ini segera mencari Kang Chol, namun tak berhasil menemukannya. Ia pun memutuskan untuk langsung menemui Raja. Setelah diizinkan masuk, ia menanyakan perihal kejadian masa lalu. Dan benar saja, penjelasan Raja sama persis dengan yang dikatakan oleh arwah kecil itu. Ternyata, nenek Yuri memang tewas karena melindungi Raja terdahulu dari roh 8 kaki. Kebenaran ini pun memperjelas bahwa Kang Chol bukan pelakunya, melainkan pelindung Yuri sejak kecil. Di sisi lain, dukun buta yang baru saja bebas kembali ke rumahnya dan bersiap mandi. Namun tiba-tiba, seseorang yang sangat berpengaruh muncul, Tuan Besar. Ternyata Tuan Besar yang sesungguhnya adalah mertua Raja sendiri. Tuan Besar sangat marah karena dukun buta dianggap gagal menjalankan rencananya. Ia memberi satu kesempatan terakhir, dengan ancaman akan menghilangkan nyawanya jika ia kembali gagal. Dalam ketakutan, dukun buta mengungkapkan satu fakta mengejutkan, bahwa Yuri adalah keturunan dari Nobdok, seorang dukun sakti yang dulu sangat ditakuti, seseorang yang bahkan dikenal oleh dukun buta sejak lama. Mendengar itu, Tuan Besar terkejut bukan main.